Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Pohon Itu Jangan Sampai Tumbang. Di sebuah desa terpencil bernama Kalipitu, berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah lapangan desa. Pohon itu begitu besar dan tua, akarnya mencengkeram tanah seperti tangan-tangan raksasa yang menjaga sesuatu di dalam bumi. Tidak ada satupun warga yang berani memotongnya, bahkan menyentuhnya saja pun dianggap pamali. Konon, pohon itu adalah tempat bersemayamnya penunggu desa, sosok gaib yang melindungi sekaligus mengawasi kehidupan warga. Setiap malam Jumat Kliwon, kakek Samin, juru kunci desa, selalu menaburkan bunga dan membakar dupa di bawah pohon itu sambil berbisik dalam bahasa yang sudah tidak dipahami oleh generasi muda. Pohon ini jangan sampai tumbang, begitu kata kakek Samin setiap kali ditanya. Kalau pohon ini tumbang, desa ini juga ikut mati. Waktu berjalan, kakek Samin wafat. Anak-anak muda mulai meragukan kisah-kisah lama itu. Sampai suatu hari, pemerintah memutuskan untuk membangun balai desa yang lebih besar. Lokasinya tepat di tengah lapangan. Pohon itu harus ditebang. Warga tua menolak, tapi suara mereka tenggelam oleh logika pembangunan. Maka, datanglah tim penebang dari kota. Pada pagi yang cerah, kapak pertama diayunkan. Namun sejak kapak pertama menyentuh kulit pohon, langit yang tadinya cerah mendadak menghitam. Angin kencang menerpa desa. Salah satu penebang terpental tanpa sebab dan lehernya patah dalam posisi membelakangi tubuh. Pohon itu mengeluarkan suara rintihan. Bukan derit kayu biasa, tapi seperti suara tangis manusia. Esoknya, warga menemukan bangunan-bangunan desa penuh dengan lumpur. Air sumur berubah keruh, dan bau anyir menyelimuti udara. Bayi-bayi menangis tak henti, dan hewan ternak satu persatu mati tanpa luka. Beberapa warga mulai melihat sosok wanita berambut panjang duduk di cabang tertinggi pohon itu. Matanya merah, menatap setiap orang yang melintas. Kadang, ia tersenyum. Kadang, ia hanya berdiri diam di sudut rumah orang, menyentuh dinding dengan tangan basah penuh tanah. Yang paling mengerikan terjadi pada malam ketiga setelah upaya penebangan. Semua warga mendengar suara teriakan serempak dari pohon itu. Tidak satu, tapi banyak. Seperti suara ribuan orang disiksa dalam kegelapan. Akhirnya, warga sepakat membatalkan proyek balai desa dan membiarkan pohon itu berdiri. Seorang dukun dari desa tetangga datang dan berkata, lebih besar dari pohon itu bukan sekadar pohon. Ia segel, dan kalian hampir membukanya. Sejak saat itu, warga kembali mengadakan upacara setiap Jumat Kliwon. Dan pohon itu tetap berdiri, kokoh, mengawasi, menunggu. Dan satu pesan diwariskan turun-temurun. Pohon itu jangan sampai tumbang. Karena kalau ia tumbang, kita semua akan ikut terkubur bersama rahasia yang disimpannya. Setelah warga menghentikan proyek balai desa dan kembali menghormati pohon beringin itu, kehidupan di Kalipitu perlahan kembali normal. Namun tidak sepenuhnya. Beberapa warga masih mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka melihat akar-akar besar menggeliat seperti ular dan membelit tubuh-tubuh manusia yang berteriak minta tolong. Setiap pagi, tanah di sekitar pohon beringin tampak basah, meski hujan tak turun. Pada suatu malam Jumat Kliwon, seorang anak kecil bernama Andra menghilang. Terakhir terlihat, ia bermain layangan dekat pohon. Orang tuanya panik. Warga mengadakan pencarian besar-besaran. Mereka menemukan layangan Andra tersangkut di salah satu cabang pohon, namun tidak ada jejak anak itu dimanapun. Anehnya, di pangkal pohon terlihat sebuah lubang kecil, seperti gua, yang sebelumnya tidak ada. Lubang itu menganga, seolah mengundang siapapun masuk. Tapi siapapun yang mendekat, akan merasa pusing, mual, dan seakan didorong mundur oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, seorang pemuda bernama Yoga, keponakan kakek Samin, bermimpi didatangi sosok kakeknya. Dalam mimpi, kakek Samin berkata, lebih besar dari Andra belum mati, tapi dia diambil. Mereka lapar, segel mulai rapuh. Kalau tak segera ditutup, mereka akan keluar. Yoga terbangun dengan peluh dingin dan luka di telapak tangannya, seperti habis menggenggam sesuatu yang panas. Tanpa ragu, Yoga mengajak dua sahabatnya, Rini dan Galang, untuk ikut ke pohon itu malam-malam. Mereka membawa sesajen dan dupa, mencoba meniru ritual lama. Tapi saat mereka tiba,
lubang di akar pohon sudah jauh lebih besar. Seperti mulut, Rini, yang peka terhadap hal gaib, mendadak muntah darah. Ia berteriak histeris melihat sosok-sosok tanpa wajah berdiri di balik kabut dalam lubang itu. Galang pingsan, tubuhnya kaku seperti batu. Dari dalam lubang, terdengar suara tangisan anak kecil, dan di sela-selanya, bisikan serak. Lebih besar dari, kami pernah manusia. Tapi kalian kurung kami. Kami lapar. Buka segel, atau kami ambil lebih banyak lagi. Yoga tahu, satu-satunya cara menyelamatkan Andra adalah menyempurnakan segel yang mulai rusak. Ia harus melakukan ritual yang belum pernah dilakukan sejak zaman nenek moyang, ritual tumbal akar. Tapi ritual itu butuh darah dari garis keturunan penjaga pohon. Dan satu-satunya yang tersisa, adalah dirinya sendiri. Setelah malam penuh teror itu, Yoga tak bisa tidur. Mimpi buruk datang silih berganti. Dalam tidurnya, ia melihat wajah Andra pucat, penuh tanah, dan matanya kosong, seolah jiwanya sudah setengah tertelan. Setiap kali Yoga mencoba mendekat, akar-akar pohon menjulur dari tanah dan menarik Andra kembali ke dalam kegelapan. Esok harinya, Yoga pergi ke rumah tua peninggalan kakek Samin. Ia membongkar laci-laci lama, dan akhirnya menemukan sebuah peti besi kecil terkunci dengan simbol kuno yang sama dengan yang terukir di batang pohon beringin. Di dalamnya, ada secarik kain berisi abu dan sebilah pisau pusaka. Di balik tutup peti, tertulis tulisan tangan. Lebih besar dari, tumbal akar bukan untuk mengusir, tapi untuk menidurkan. Darah penjaga akan jadi rantai. Kalau salah niat, bukan hanya mereka bangkit, yang lama terkubur pun akan bebas. Dengan ngeri, Yoga sadar, ia harus mengorbankan darahnya sendiri agar pohon tetap tertidur. Malamnya, ia kembali ke bawah pohon bersama Rini dan Galang. Kali ini, Rini membacakan mantra dari lembaran kuno yang mereka temukan di balik peti. Yoga menorehkan luka di telapak tangan dengan pisau pusaka. Darahnya menetes ke akar-akar pohon yang menggeliat haus seperti lidah ular. Tiba-tiba, tanah bergetar. Akar-akar terangkat, membentuk lingkaran. Lubang menganga di tengah. Dari dalamnya, muncul sesosok tubuh kecil Andra. Tubuhnya utuh, tapi matanya tetap kosong. Saat Rini mencoba memeluknya, Andra membuka mulutnya lebar, terlalu lebar, seperti mulut ular, dan mengeluarkan suara bukan milik anak kecil. Lebih besar dari, darahnya belum cukup, kalian semua harus ikut. Angin berputar, jeritan menggema dari dalam tanah. Bayangan-bayangan tubuh tanpa wajah melompat keluar dari lubang, menarik Galang. Ia sempat berteriak, tapi ditelan dalam sekejap. Rini terhempas, tubuhnya kejang. Yoga, panik dan terluka, menusukkan pisau pusaka ke dadanya sendiri sambil membacakan mantra terakhir yang dihafalnya dari tulisan kakeknya. Tanah retak, akar pohon mencuat, membungkus tubuh Yoga seperti keranda. Lalu, semuanya hening. Andra terjatuh, tak sadarkan diri. Akar-akar kembali masuk ke tanah. Lubang menghilang, dan pohon beringin berdiri kembali dalam diam, namun kali ini kulitnya terlihat lebih merah, seperti menyerap darah baru. Esoknya, warga menemukan Andra tergeletak di bawah pohon. Ia masih hidup, tapi tak pernah bisa mengingat apapun. Rini selamat, tapi rambutnya memutih dan matanya kehilangan cahaya. Ia bisu sejak malam itu. Galang, tidak pernah ditemukan. Dan pohon itu kini dijaga lebih ketat. Bahkan lebih dari sebelumnya. Warga desa membuat tugu di depan pohon bertuliskan, lebih besar dari, pohon ini jangan sampai tumbang. Karena di dalamnya, ada harga yang sudah dibayar dengan darah. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu. Desa Kalipitu tampak tenang. Tidak ada lagi kejadian aneh. Tanaman kembali tumbuh subur, hewan ternak sehat, dan anak-anak bisa bermain di sekitar lapangan, meski tak ada yang berani mendekat ke pohon beringin. Pohon itu kini dikelilingi pagar besi dan sesajen yang selalu diganti setiap malam Jumat Kliwon. Rini tinggal di rumah tua peninggalan kakek Samin, menjaga altar kecil dan dupa yang tak pernah padam. Meski bisu, ia menjadi semacam juru kunci baru, orang terakhir yang masih mengingat pengorbanan Yoga dan Galang. Setiap malam, Rini duduk di beranda, menatap pohon itu. Kadang-kadang, ia melihat bayangan seorang pemuda berdiri di antara akar, wajahnya samar, tapi tatapannya damai. Yoga, dan saat angin malam berhembus lewat dahan pohon, terdengar suara-suara halus. Bukan jeritan, bukan bisikan seram, tapi doa. Sejak malam itu,
Warga Kalipitu tak pernah lagi bertanya kenapa pohon itu tidak boleh ditebang. Karena mereka tahu, ada sesuatu di dalamnya yang sebaiknya tetap tidur. Dan selama pohon itu berdiri, desa tetap hidup. Dan pesan itu kini tertulis bukan hanya di tugu batu, tapi juga di hati setiap anak Kalipitu. Lebih besar dari, pohon itu jangan sampai tumbang. Karena ada jiwa-jiwa yang menjaganya dari dalam, dan mereka sudah membayar lunas, agar kita bisa hidup dalam damai. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.